Berada saat ini saya di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, ternyata saya ditemani oleh Mas Widi. Mas Widi, apa kabar? Baik, Pak. Waduh, ini metik juga nih. Gini ngobrol-ngobrol dulu. Nah, namanya Pak siapa? Kulon, Pak Widianto. Pak Widianto. Wah, menarik banget nih. Saya baru kenal nih Pak, gitu loh Pak. Salam kenal Pak Widianto. Iya, sama-sama. Bapak sehat. Ya, nah, Bapak amin, ngomong-ngomong nih, Bapak ini ke Amerika ini sudah berapa lama Pak? Saya masih 2 bulan di Waduh, Amerika. 2 bulan. Bapak di Indonesia apa Pak kerjanya? Saya punya usaha. Apa usahanya Pak? RT RW-net. RT RW-net. Oh. Waduh, kok saya taunya RT rukun tetangga, Pak. Itu apa? RT RW-net. Jadi usaha wifi yang disarankan ke rumah-rumah itu. Waduh, keren juga nih semua rumah. Ini Bapak punya usaha wifi, jaringan internet. Iya, betul. Yang disewakan bayar bulanan, per bulan ke per bulan. saya. Oh, berarti kayak ada providernya, Pak ya? Ada. Saya ambil dari keren provider terus saya jual kembali gitu. Nah, sekarang punya berapa pelanggan nih? Ya 200 lebih dikit lah. Wah, 200 hampir 300 lah. dikit. Lumayan juga dong, itu gede juga dong. Itu Pak, bukan dikit Pak, banyak. Pak ngomong-ngomong Pak, ini pengalaman di Amerika tuh, saya kan baru dengar kemarin-kemarin tuh banyak banget yang keluh kesah segala macem gitu tuh. Begini saya nggak paham nih. Kira-kira apa sih sebenarnya kok bisa sampai begitu Pak? Menurut Bapak? Ya, tujuan ke Amerika tuh orang macam-macam Pak ya. Macam-macam. Kemarin tuh dapat kenalan dari Indonesia baru datang juga. Oh, baru datang, oke. Ya teman. Sebelumnya saya nggak kenal, tapi setelah kenal jadi teman lah. Oke. Dia sempat sharing-sharing kepada saya. Oke. Intinya kalau datang ke Amerika itu harus hati-hatinya harus double. Waduh, keren nih. Hati-hati harus double. Maksudnya gimana? Hati-hati double di sini atau di sini atau dua-duanya? Dua-duanya. Wah, di Indonesia juga harus hati-hati. Di sini juga harus hati-hati. Di sini juga harus hati-hati karena banyak yang memanfaatkan Pak ya. Iya. Banyak. Bukan ngomong banyak lagi, tapi banyak lagi. Banyak memanfaatkan karena orang yang mau datang ke Amerika itu banyak banget Pak ya. Mau vacation gitu Pak ya. Banyak banget. Cuman ya tergantung dari nasib kita kan. Ada yang sekali dapat visa, ada yang beberapa kali baru dapat visa. Cuman proses pendapat visa itu kan itu yang harus hati-hati. Oh, jadi banyak dibantu juga mungkin ya dari sebuah usaha atau apa yang itu juga akhirnya mengeluarkan dana jadi besar Pak ya? Ya, seperti itu. Kalau sampai di sini pun juga gitu, juga hati-hati juga. Ya, harus hati-hati. Karena orang kita di sini juga banyak. Itu lah. Saya pesan hati-hatinya harus double hati-hati. Hati-hati double. Jadi orang kita tuh juga belum tentu walaupun kulit sama, bangsa sama. Ya malah kadang ada teman dari bangsa kita yang memanfaatkan. Adalah saya ngomong. Kau ngomong Pak ya, ini cerita orang Pak ya. Cerita orang saya. Ini repot nih makanya. Ada teman banyak teman yang saya kenal di sini. Walaupun saya 2 bulan tapi saya banyak kenalan teman. Oke, alhamdulillah ini networking ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya baik di mana saja berada itu pentingnya hati-hati ya karena bagaimanapun juga kita harus mensupport bangsa kita sendiri kalau sudah datang ke Amerika ya. Jangan sampai gigit menggigit. Iya kan? Jangan sampai orang tuh datang terus dimanfaatkan atau di mana-mana gitu. Di sini kita itu benderanya hanya satu, Indonesia. Wah, walaupun kita dari orang Jawa, orang manapun di Indonesia kan banyak ya suku-suku. Tapi di sini kita hanya satu, orang Indonesia. Orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Nah, itu yang terpenting. Pak Widi, ini ngomong-ngomong soal orang datang ke Amerika itu prosesnya itu kalau menurut Bapak tuh bagaimana sih kok ada juga yang lewat jasa atau lewat sendiri itu Bapak tahu nggak? Karena kan saya perlu update gitu loh Pak. Jadi gini ya, saya memang dulu saya sendiri juga lewat agent. Lewat agent, tapi kebetulan saya juga lancar semua dibantu. Itu juga jasa kan Pak ya. Cuman saya kan kebetulan banyak teman di sini ya, jaringan saya banyak. Karena 2 bulan udah teman banyak, karena banyak. Bener. Kalau ke Amerika itu yang terpenting adalah networking, jaringan. Kan sama-sama perantauan, jadi kadang-kadang saya sama Bapak kan kenal kan? Dari kenal jadi kayak saudara. Jadi ketemu lagi di mana-mana lah. Bila nanti ketemu di masjid. Ya, di masjid. Nanti kita di masjid lah. Jadi karena bener-bener karena terikatan satu bangsa, jadi akhirnya kadang-kadang curhat-curhatan Pak. Pasti curhat. Saya pengen tahu dengar curhatnya apa aja sih Pak? Curhatnya nih. Dengar dulu curhatnya nih apa? Saya sering dicurhatin sama teman-teman yang baru kenal gini, saling tukar. Baru kenal lagi satu senasib dari sama-sama dari Indonesia. Betul, oke. Dia curhat. Oke, curhatnya. Datang ke sini lewat agensi. Ternyata agensi itu wah sudah lebih lah
mintanya lebih dari yang dia bayangkan. Sebentar dulu Pak, yang namanya itu kan jasa, itu kan wajar. Saya pun kalau membutuhkan sesuatu kepada orang, saya nggak ngerti Pak ya, itu kan berapa, pasti selesai kan ada jasanya, itu kan wajar. Nah ini yang kok menarik itu kenapa gitu loh? Saya juga wajar itu kan, saya tahu batas wajar, tapi itu di luar dari batas kewajaran itu. Di luar batas kewajaran. Iya. Jadi ceritanya misalnya apa? Cerita teman Bapak tuh gimana Pak? Ya dia, padahal kan kalau interview di kedutaan atau di konsul jenderal, kita kan jalan sendiri. Jalan sendiri? Cuman cerita teman saya yang baru datang. Cerita teman saya yang baru datang dan dia interview sendiri. Setelah interview, bayar. Paspornya kan dipegang sama agennya itu. Dibayar, dipegang oleh agen paspor. Tapi sebelum dipegang itu sudah bayar belum atau gimana? Sudah bayar dia, sudah bayar. Itu wajar. Bayar berapa Pak? Boleh tahu nggak teman-teman? Kalau nggak salah ya, Kalau nggak salah? Ya antara 5 juta ke atas lah. Lumayan juga bro, 5 juta gede. Waduh. Tapi setelah itu, dia kan interview sendiri, maju sendiri. Kan agennya kan enggak berhak untuk menemani atau maju. Jasa orang itu. Setelah dia dapat visa, agennya masih minta lagi. Berapa kira-kira? Kalau itu nggak tahu. Soalnya ada yang dikit, ada yang banyak, saya nggak bisa sebut. Ngomong nih ceritanya Pak. Jadi tapi yang penting diminta lagi besar atau minta lagi. Gede atau bagaimana? Ya lumayan gede, lebih daripada 5 juta. Waduh, lebih Pak, lebih. Lebih. Jadi ini untuk edukasi teman-teman saja. Saran Bapak gimana untuk edukasinya supaya teman-teman tuh lebih baik bagaimana gitu? Ya kalau hati-hati kan, double itu di Indonesia hati-hati kan. Saya kan tadi bilang double-nya harus hati-hatinya harus double. Keren. Double hati-hati di Indonesia, double hati-hati di Amerika. Sebentar, di Indonesia berarti pesanan Bapak apa menurut Bapak? Ya. Kira-kira. Kalau atau mungkin teman-teman itu atau rekan-rekan mau ke Amerika. Vacation atau mungkin selain visa ya? Selain lewat agent kan bisa lewat informasi di media sosial kan banyak. Media sosial itu apa Mas? Kan informasi Google tentang websitenya. Kan ada informasi di websitenya Kedubes Amerika yang ada di Indonesia kan. Udah lewat situ aja sudah bisa sebenarnya. Sebetulnya lewat itu aja sudah bisa. Cuman kita kan namanya orang nggak ngerti, belum nggak ngerti, akhirnya kan kurang informasi. Nah, pentingnya sahabat-sahabat itu informasi. Itu sangat penting banget. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu informasi, akhirnya ya seperti itu. Banyak bantuan, kadang ada yang lurus, ada yang melencong gitu Pak ya. Iya. Terima kasih Bapak Widi. Ini bener-bener penghargaan untuk saya datang ke tempat saya habis nyoba apa namanya? Anggur. Sebentar dulu anggurnya. Walaupun anggur kayak gini. Buah anggur. Iya kan? Ini di Indonesia nggak ada soalnya. Anggur sini nih. Satu lagi sama Dian, itu kan di Indonesia. Untuk di sini gimana Pak? Kalau saya pengen dengar cerita-cerita, di sini gimana? Di sini juga harus hati-hati. Yang namanya di Indonesia juga harus hati-hati, di sini juga harus hati-hati. Ya ini tuh namanya orang kita kan juga ada yang negatif, ada yang positif. Ya kita cari orang yang positif aja lah. Pergaulan yang positif itu aja. Nah ini penting nih Pak Widi, bagus. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bergaul dengan pergaulan yang positif, energi kita akan menjadi apa? Positif juga. Tapi kalau kita bergaul dengan orang negatif, energi pasti ikut negatif, pasti negatif. Makanya sahabat semuanya, perbanyak network, perbanyak bergaul dengan orang-orang yang punya energi positif. Semakin banyak positif, berarti kan semakin banyak wawasan Pak ya? Pasti itu. Informasi dari mana banyak Pak ya? Semakin banyak jaringan yang positif, kita pasti semakin positif. Bapak tuh 2 bulan di sini ya, alhamdulillah sudah banyak kenalan ya. Kenalan kan nggak hanya di mana ya, di lain state banyak ya. Saya pernah di Los Angeles. Saya datang 2 bulan itu udah ke Los Angeles, terus Texas, terus yang terakhir saya di Philadelphia ini. Jadi buat teman-teman semuanya itu kalau datang di mana aja itu perbanyak informasi Pak ya. Ya, yang penting jaringan Pak. Jaringan terus sekali jaringan. Jangan ngumplek aja nanti kalau Bapak ketemu ke saya terus tak peluk atau tak umpetin saya terus ya repot. Ya kita kan nggak bisa berkembang informasinya. Tetap di situ aja seperti kata dalam tempurung. Jangan seperti kata dalam tempurung. Iya. Tapi minimal harus cari informasi keluar-keluar Pak ya. Mindset kita di Indonesia sama di Amerika itu jangan samakan dengan di Indonesia. Mindset kita di Amerika kita harus jaringan harus luas, kita harus informasi harus banyak. Harus keluar karena Bapak di sini juga baru datang nggak ngerti kan Bapak. Baru datang ya, saya Bapak baru mau datang. Kemana-mana kalau nggak tanya orang, nyasar pasti. Jadi harus banyak
ngobrol atau apa cari informasi ya, harus banyak aktif ya, proaktif ya. Iya, proaktif lah. Saya teman baru 1 bulan tuh teman alhamdulillah banyak sekali. Bisa dapat jaringan, dapat informasi dari teman-teman itu. Oh, alhamdulillah karena bergaul dengan tempat-tempat yang positif lah. Positif lagi nih teman-teman. Keren banget. Jadi hidup ada artinya lah. Waduh, terima kasih banyak nih. Luar biasa banget nih, mudah-mudahan informasi ini buat sahabat-sahabat mana saja berada, informasi dari Bapak Widi yang datang ke Kebun Haikal Garden mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi sahabat-sahabat semuanya. Salam, tetap stay tune terus di channel saya, Kabar Amerika TV dan Syarif Saifullah Official. Sekali mereka tetap merdeka. Bye-bye.